Bahkan ya di Rusia tuh sering dipalakin rokok. Aku pernah dipalakin preman di pasar minta uang. Minta uang. Serius, dengan berisik di jam sekian kayak gitu kan. Di jam berapa gak boleh berisik tuh? Contoh kalau baru bangun nih, Baru bangun. pokoknya baru bisa yang benar-benar kayak berisik tuh di atas jam 9. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi udah bisa berisik. Kan orang Indonesia mah jam 5 udah bangun kan, udah bisa, bangun. Udah bisa beraktivitas apapun itu. Tontonan filmnya gitu apa? Jenis-jenis yang mereka suka. Jenis musik kayaknya tiap orang seleranya beda-beda sih. Oh, itu kayak umum aja gitu. Kayak umum. Tapi kalau film mungkin ini bukan lebih bahas orang Rusia lebih suka film apa? Bagi teman-teman para subscriber yang ingin kuliah di luar negeri walaupun tidak Rusia, mungkin inilah gambarannya. Kuncinya mungkin harus struggle ya. Struggle dan menguasai bahasa. Tidak seindah di foto. Jadi kadang orang suka mikir kayak, jalan-jalan wae, foto-fotonya keren, nggak tahu, nangis. Salju katanya kan. Iya, salju. Tinggal di negara yang dingin sampai minus gitu. Itu pas musim salju itu gimana posisi kamu itu? Jadi kalau misalnya orang Indonesia itu gimana menangani dinginnya? Kalau pas pertama kali datang ke Rusia kan pas mau masuk dingin nih, mau masuk musim dingin, autumn, bener kan? Autumn. Itu sampai kulit tuh kering. Jadi di kulit di sini, di lipatan, terus di bibir, di pipi itu kering. Nah yang sampai berdarah tuh di sini. Bisa sampai berdarah itu gimana? Karena gara-gara kering banget. Kedinginan. Iya kedinginan. Jadi kering banget itu kulit. Jadi dampak kedinginan itu justru kulit itu kering. Iya. Jadi kering banget dan sampai berdarah yang di sini. Itu orang Indonesia, kulit orang Indonesia. Indonesia. Tapi makin lama kan terbiasa beradaptasi, jadi kayak bisa. Posisi kamu pas tahun pertama di sini lagi musim dingin atau gimana pas di Rusia? Pas pertama tuh pas autumn. Udah masuk musim dingin. Udah masuk autumn. Bulan Oktober. Langsung ke sana langsung dikasih langsung dingin. Salju Belum salju sih. Saljunya tuh kalau di Rostov bulan Januari. Kalau di kota lain Desember udah masuk. Jadi musim dingin dengan salju itu beda. Musim gugur sama musim salju itu beda. Salju dingin. Beda. Baju yang disiapkan itu harus beli di sana bajunya atau dari sini ngambil? Bisa di sini, bisa dari mana aja, yang penting bisa menghangatkan diri. Pakai aja di Tapi emang riuh sih, kayak apa ya? Kalau misalnya kau nggak pakai sarung tangan, pasti tangan tuh kaku. Nggak bisa kayak gitu. Jadi bukan terus gaya-gayaan. Terus telinga sakit kalau misalnya kau pakai apa? Yang suka kupluk ke sini ya? Itu pasti sakit. Memang ada fungsinya ya kalau di sana. Di sini kan paling gaya-gayaan kan. Pakai jas apa pakai ini. Fashion gitu. Fashion di sini mah gaya. Ini harus pakai sarung tangan. Sarung tangan. Sepatu. Yang bot. Sepatu apa? Bot. Oh iya. Sebenarnya bot atau bebas sepatu. Bebas sih, yang penting tuh si alasnya tuh nggak licin. Karena kalau misalkan salju pas awal turun sama pas udah lama dan sering diinjek-injekin, bakal jadi licin si saljunya tuh. Si saljunya itu. Aku kan lihat di film, kenapa setiap orang melintasi salju itu sepatunya harus sepatu bot kan gitu. Sepatu yang yang kulit yang keras gitu di bawahnya. Tidak sepatu semacam warrior. Tapi mungkin kenapa sepatu butuh, karena ya dia kan anti air kayak gitu. Karena saljunya berair. Kalau posisi musim salju itu kendaraan gimana? Kendaraan tetap aman. Jadi kayak suka ada pembersihan jalan juga. Jadi ada. Jadi saljunya tuh dibersihin gitu. Yang truk yang bersihin salju itu yang ke pinggir-pinggir. Keren sekali. Yang paling disukai lagi musim apa di sana? Kan ada perayaan ini musim ini nih, musim apa? Bulan April. April kenapa April? April tuh pas spring. Pertama. Spring. Dia tuh cuacanya sejuk. Ada matahari. Jadi kayak dingin tapi tetap ada matahari.
Terus suasana lingkungannya juga tuh kayak apa ya, lebih hidup. Banyak bunga-bunga, terus kayak rumput-rumput lebih hijau. Terus kayak orang-orang juga lebih apa ya, tumpah ruah kalau misalkan pas spring. Sebenarnya pas summer sih, pas musim dingin. Gitu. Ketika musim seperti itu, kalau liburan cocoknya kemana? Kalau nih kan beda-beda tuh, musim dingin, musim gugur, kemudian kayak barusan itu kan ada tempat-tempat khusus yang biasa cocok untuk dikunjungi. Ini tidak, ini karena posisi kayak musim seperti itu gimana? Di daerah itu ada tempat wisata apa atau? Di daerah aku apa ya? Nggak ada sih. Ada. Di selatan itu ada apa? Pantai Ajob. Pantai. Iya, Pantai Ajob. Oh, pantai. Tapi pantai juga nggak ada ombaknya. Karena kan di Laut Mati, ada ombak. Di Laut Hitam. Oh. Ya di Black Sea. Jadi nggak ada ombaknya. Dan itu kan perbatasan juga sama Ukraina. Gitu. Itu mah hanya bisa dipandang berarti. Iya, cuma dipandang aja. Di Azov. Paling kalau misalkan pas spring tuh apa ya, ke tempat-tempat yang banyak bunga kayak gitu. Ke taman. Iya, ke taman. Ada objek wisata taman di sana. Iya, ada banyak. Terus di sana apa? Kalau objek wisata biasa pakai tiket yang kayak gitu. Iya, pakai tiket juga. Bayar parkir kayak gitu. Parkir bayar nggak di sana? Nggak tahu sih, karena kan nggak pakai kendaraan pribadi. Pakai transport umum, jadi nggak tahu. Oh, karena iya transportasi umum. Nah, transportasi umum gimana di sana? Transportasi umum barbar. Barbar ini gimana? Semua ya. Naik bis. Itu benar-benar kayak ngerem ngedadak. Terus ngebut. Terus kan berdiri nih, terus kayak sering jatuh gitu. Sering gitu. Memang pas awal. Karena kan nggak tahu ya, kayak sering ngerem ngedadak, terus kayak emang rada apa ya, disebut ugal-ugalan juga. Karena memang kebiasaan enggak, kayak gitu emang ya udah kayak gitu. Oh, jadi tidak seindah di TV-TV berarti. Iya, apalagi naik taksi udah. Naik taksi tuh ya, kayak bisa badan tuh sampai kayak gini. Itu jalannya ya ngebut dan ngeremnya tuh sering kayak ngedadak lah kayak gitu. Kayaknya mantan pembalap. Sumpah. So pasti buat kalian yang pernah naik kendaraan di luar negeri pasti ngerasain hal yang sama. Kayak gitu. Memang kayak gitu barbar. Ya. Kalau aku kan lihat kendaraan yang sering kendaraan diperlihatkan itu transportasi yang tampak bagus begitu kan di Korea itu kan. Orang-orang Korea naik bis itu kan sangat romantis tapi di Rusia seperti itu ya. Enggak, tapi ada juga kok yang romantis kayak di bis bercinta, berpelukan, lagi kayak gitu. Oh, begitu ya. Ternyata barbar berarti kan. Barbar. Tidak menemukan kamu di Indonesia sebarbar itu berarti. Sebarbarnya angkot di Indonesia kayak ya masih aman lah, kayak masih aman berarti kan. Nggak pernah ngerem ngedadak yang sampai orang-orang kayak gini. Tapi mereka nggak marah karena udah terbiasa. Iya, udah terbiasa. Oh, jadi kitanya yang harus adaptasi. Iya, harus adaptasi. Oh, luar biasa. Kalau pernah naik kereta? Kereta di sana gimana? Belum pernah. Belum. Paling tramway. Tramway itu apa? Kayak kereta yang di kota. Kayak gitu, naik tramway. Tapi transportasi umum. Iya, gitu. Umum. Tapi misal kalau kereta lintas kota belum pernah. Jadi kereta yang di dalam kota aja. Gitu. Odong-odong bukan kalau di Indonesia. Bisa loh, tramway namanya. Transportasi umum itu berarti mobil, taksi, bis, tramway, motor ada nggak? Jarang banget. Ojek itu jarang. Jadi kalau misalkan apa ya, kan orang-orang tuh kalau misalkan di Indonesia nganter makanan kayak boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Kayak misalnya GoFood, Gojek, GrabFood. Itu kan pakai motor ya. Mereka tuh kalau misalnya ngirim makanan pakai otopet. Otopet? Iya. Kalau nggak sepeda. Jadi motor jarang. Ojek jarang. Jadi yang paling bawah itu rata-rata mobil, taksi berarti. Iya, taksi. Yang kendaraan transportasi kecil itu taksi. Kalau
semacam mirip kayak Grab sama Gojek ada di sana? Taksi online gitu kan? Ada. Kayak gitu ada? Iya ada. Cuman nggak ada motor aja, cuman mobil. Jenis mobilnya apa? Sedan. Sedan. Kebanyakan sedan, iya, kayak taksi sedan. gitu. Iya. Oh, pakai aplikasi biasa. Pakai gitu. aplikasi. Kalau makan ada ya yang semacam ada. Grab. Ada. Food, namanya Grab. tuh Yandex. Iya ada. Itu sama berarti. Itu mah mirip kan? Kayak yang di sini. Nggak ada ojek guys. Delman mah udah nggak ada berarti. Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi di sana tuh lebih sering jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Kan mau di Indonesia mah ke warung, naik motor. Di sana mah menurut kayak 1 kilometer tuh, kayak 2 kilo, 5 kilo bisa ditempuh jalan kaki. Itu bisa ditempuh jalan kaki. Bisa. Kita berarti males banget. Emang pemalas. Tapi jalan yang bisa agak jauh itu sih dihajet sebenarnya, agak jauh tuh. Kadang suka gak terasa ya. Mungkin karena suasananya ya. Kalau di sini jalan kaki sepanjang jalan sawah mungkin akan terasa apa ya. Tapi kalau lihat sini mungkin kayak itu karena. Ada nggak yang seperti di Jepang lampu merah untuk pejalan kaki? Ada di sana. Ada. Oh, jadi nunggu dulu baru bisa melintas, saling gitu kan? Iya. Dan kalau misalkan di Rusia tuh nggak bisa nyeberang sembarangan, harus di zebra cross. Tetap harus wajib di sana. Kalau nggak di zebra cross ya udah ditabrak. Kalau ketabrak itu udah kesalahan yang salah yang nyeberang karena nggak di zebra cross. Dan kan aku bilang kalau di sana tuh barbar banget, ngebut. Ya udah. Bener. Karena mungkin mereka itu ngebut itu memang mereka merasa mungkin si supirnya itu ini masih jalan saya. Jadi tidak mungkin ada orang yang rally. Iya. Secara ujung-ujung mungkin kan gitu bisa, kan. Bisa. Ada persepsi kan kalau di sini mah aduh sieun ya. Takut ada orang yang lewat atau sepeda yang lewat, motor yang lewat. Mungkin karena sekarang udah kebuka kan. Kenapa sebarbar itu? Kenapa sekenceng itu mengemudikan kendaraan? Karena memang culture ternyata di sana ya. Pejalan kaki tidak boleh menyeberang selain di zebra cross, dan kalau di luar zebra cross nyeberang, pengendara mobil tidak akan disalahkan kan? Nah, itu yang membuat kepercayaan oh iya. Seperti itu nih harus tahu nih berarti kan ya, semua ini sangat bermanfaat sekali bagi orang yang keluar. Itu kalau ngerokok gimana, kayak Singapura nggak? Kalau ngerokok di luar tuh ngerokok aman, cuman ya dimintain orang. Maksudnya dimintai orang? Kita ngerokok. Contoh aku ngerokok ya. Misalnya. Aku ngerokok di luar. Tapi kalau ngerokok tuh biasanya kita tuh suka ngerokok yang harus ada deket tempat sampahnya. Kayak gitu. Nah pas ngerokok nih. Terus pasti ada aja orang random ngelewat terus minta musnah sigaret kayak gitu. Boleh rokok nggak? Kayak gitu. Musnah sigaret. Musnah sigaret. Kayak boleh nggak rokok? Terus ya udah ngasih. Bahkan ya di Rusia tuh sering dipalakin rokok. Aku pernah dipalakin preman di pasar minta uang. Minta uang. Serius? Itu ada. Jadi kayak aku kan lagi nunggu bis nih. Terus tiba-tiba datang satu orang. Terus awalnya dia minta rokok kan, karena aku lagi ngerokok. Boleh minta rokok nggak? Yaudah dikasih nih. Terus kayak dia bilang, boleh sekalian minta uang nggak buat naik bis? Terus ya udah aku kasih kan. Pas ngasih uang ternyata mungkin teman-temannya ngelihat kan di belakang. Akhirnya teman-teman yang lain nyamperin ke aku, minta uang juga. Gak dikasih sama kamu? Aku kasih, udah siun. Ya udah kasih satu. Berapa orang itu? 3 orang. Mirip pengemis berarti. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sih pengalaman-pengalaman yang menarik, kayak pernah kejebak kebakaran di asrama, terus nyasar juga pernah. Itu kebakaran gimana maksudnya? Jadi itu benar-benar tepat banget di lantai 5. Aku kan tinggal di lantai 4. Ya. Terus ada ada alarm. Terus ngomong pakai bahasa Rusia kan, dan aku nggak ngerti. Cuman kayak ini kayak omongan itu. Terus aku cuman buka pintu, terus kayak nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ada orang kulit hitam lari-lari di kayak
koridor gitu. Terus bilang kayak gini, fire serius. Terus kayak kebakaran arti itu tuh. Kayak udah aku langsung turun kan, lift mati, langsung turun pakai tangga darurat. Dan si pintu daruratnya pun pintu daruratnya kekunci. Jadi kita kejebak di di jalur evakuasi kayak gitu. Terus akhirnya ya udah cepat juga si pemadam kebakaran datang. Terus dimatiin dan ternyata penyebabnya tuh gara-gara masak kentang didiemin terus ya udah berasap gitu di dapur. Terus si pendeteksi kebakarannya bunyi gitu. Tapi alhamdulillah berarti. Alhamdulillah ya, selamat. Bisa menyelamatkan diri. Wah, banyak-banyak yang unik ya ternyata ya. Iya, nyasar juga pernah. Nyasar di pasar berarti tuh, yang dipalak itu. Oh ya, yang dipalak. Atau yang pas lagi nunggu bis. Iya, pas nunggu bis. Kalau di pasar ada semacam, kalau di Indonesia itu warung nasi lah. Ada nggak? Warung nasi. Nggak ada. Tapi kalau warung-warungan ada. Warung-warungan di sana itu kayak gimana ya? Kayak apa ya? Kalau di sini kayak gimana warung-warung ala Rusia itu? Kalau di kita kan ada semacam warung kelontongan tuh. Iya. Banyak kan di warung-warung warung kecil lah kayak kita. Di sana ada nggak yang mirip seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu. Kalau makan, posisi makan kayak di Indonesia nggak misalnya pakai piring. Makan nasi tuh pakai tangan. Pakai sendok dong. Pakai sendok. Dilihatin. Berarti kalau kamu makan pakai tangan itu akan dianggap aneh. Atau gimana? Aku kurang tahu juga sih. Tapi aku nggak pernah pakai tangan. Nggak pernah kamu? Jadi pada saat itu kan teman kamar aku kan orang Vietnam. Namanya tuh Quang. Ya. Terus bilang ke aku, kamu kenapa makan pakai tangan? Ya aku bilang ini budaya aku kayak gitu kan. Katanya kayak etanya harasho itu nggak baik, katanya kayak ya udah mending kamu pakai sendok. Terus kan dia tuh kayak suka ngasih tahu terus kultur di sana. Ya, jadi si orang Vietnam itu setiap kali aku melakukan yang di luar dari kebiasaan dia suka ngingetin terus kayak gitu. Kamu ya kayak contoh jangan berisik di jam sekian kayak gitu kan. Di jam berapa gak boleh berisik tuh? Contoh kalau baru bangun nih. Baru bangun. Pokoknya baru bisa yang benar-benar kayak berisik tuh di atas jam 9. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi udah bisa berisik. Kan orang Indonesia mah jam 5 udah bangun kan. Udah bisa beraktivitas apapun itu. Terus negur lah ke aku, katanya diam kayak gitu kan. Terus siangnya baru bilang, katanya kamu tuh bisa berisik di jam sekian sampai jam sekian kayak gitu. Kalau malam juga jangan berisik mulai dari jam sekian kayak gitu. Kalau malam mulai jam berapa gak boleh berisik? Kalau malam mah kayak sebenarnya nggak ada jam pasti, tapi kalau misalkan emang udah waktunya buat ya contoh waktu buat belajar, waktu buat tidur ya diam lah kayak gitu. Ya ada waktunya mulai berisik jam 9. Iya kayak gitu. Kita makan jam 5 teh udah dadedor gitu kan. Jadi mah nggak bisa. Nah itu yang harus adaptasi ya di sana. Maka berarti kamu selama di Rusia nggak makan pakai tangan dong? Ya makan pakai tangan, tapi kalau misalnya kalau misalnya di rumah. Tapi kalau di umum jarang. Enggak. Pakai ini. Iya pakai sendok. Pakai sumplit ada nggak? Pakai sumplit. Ada pakai sumplit. Kayak gaya Cina gitu kan, Jackie Chan itu makan sulit. Keren sekali nih. Aduh, sangat panjang sekali, gak terasa udah lebih dari 30 menit nih ngobrol. Aku baru inget ada ketang yang kayak warung nasi. Ada. Iya, cuman enggak di pinggir jalan, di dalam mall. Namanya tuh Ashan. Iya. Jadi kita itu tuh kayak gimana makanannya? Itu tuh kayak warteg, ambil nasi atau misalnya mau ambil makaroni, pasta, terus kayak udah rencangnya mau apa, terus kayak nanti ditimbang kayak gitu kan. Ditimbang? Iya ditimbang. Kalau di Indonesia kan nggak ditimbang ya, kayak ngira-ngira 20.000 itu mah ditimbang kayak gitu, terus kayak udah bayar. Aku inget ada yang mirip-mirip warung nasi. Tapi sayur emang nggak ada yang sayur sop yang kayak gitu. Paling sayur mah salad. Salad itu di sana semacam sayur berarti. Iya. Sayur kayaknya ada sih. Yang kayak emang jarang. Udah nggak ada ya sayur kangkung mah ya. Iya.
Kangkung mahal, tahu. Kalau gorengannya di Rusia apa? Ada nggak gorengan? Kayak gorengan bala-bala yang di sana versi sana nggak ada. Ada nggak? Yang mirip seperti bala-bala, gehu, cipe gitu. Nggak ada. Berarti udah aja setelan pizza, burger, roti yang gitu. Roti. Nah, gitu. Pecinta bala-bala orang Tasik nih pasti. Tapi kebanyakannya kalau Rusia tuh bukan gorengan, tapi asinan. Oh, disebutnya asinan. Iya, kayak apa? Atau di film Masha and the Bear nggak sih? Kayak banyak yang contoh tomat dimasukin toples, wortel dimasukin toples, buat difermentasi. Nah di Rusia tuh banyaknya kayak gitu. Oh. Berarti yang di Masha and the Bear itu memang memperlihatkan kebiasaan Rusia yang tomat-tomat itu kan? Bahkan kayak sampai bawang pun dibikin asinan. Aku pernah makan bawang bombay utuh asinan dimakan. Bawang bombay? Serius? Asinan dimakan? Rasanya gimana? Rasa bawang cuman ya emang udah nggak terlalu strong gitu sih aroma dan rasanya. Jadi waktu lagi berkunjung ke rumah nenek angkatnya salah satu teman Indonesia aku. Terus bertamu lah, terus kayak udah disajiin makanan Rusia. Terus katanya kayak kamu harus coba ini katanya enak. Terus pas dikasih bawang bombay utuh disuruh dimakan. Terus katanya ini enak. Terus kayak ya udah rasa kayak gitulah. Kalau orang Rusia seneng musiknya musik jenis apa nih di sana? Itu aneh-aneh tuh kalau dengerin musik Rusia itu. Musik Rusia kayaknya tiap orang tipe-tipe apa kayak tontonan filmnya gitu apa jenis-jenis yang mereka suka. Jenis musik kayaknya tiap orang seleranya beda-beda sih. Oh itu kayak umum aja gitu. Kayak umum. Tapi kalau film mungkin ini bukan lebih bahas orang Rusia lebih suka film apa. Tapi apa ya? Setiap kali film dari luar masuk ke Rusia itu selalu didubbing pakai bahasa Rusia. Jadi nggak ada subtitle kayak gitu. Jadi mereka tuh effort buat ngedubbing. Langsung didubbing. Tidak biar bahasanya kuat Iya, serius. Dan memaksa orang luar negeri yang ada di Rusia kamu juga misalnya. Kamu nonton juga di bioskop? Belum pernah sih. Belum pernah di sana. Karena udah tahu kayak filmnya juga didubbing pakai bahasa Rusia kan kayak lebar lah. Mana mahal. Jadi selama 4 tahun kamu tidak pernah pulang ke Indonesia enggak? Pernah. Oh 1 tahun sekali? Enggak. Berapa kali dalam selama periode udah pulang. Jadi ya berarti selama di sana belum pernah pulang ke sini? Belum pernah nyelang kan? Iya belum pernah. Belum pernah misalnya kamu ke sana kan 2018, 2019 pulang dulu enggak kan? Total di sana. Lebar Artos. Komunikasi berarti lewat sepanjang ini tuh lewat telepon, lewat video call. Kayak gitu. Ada semacam di sana apa istilahnya kan ada beda mungkinnya dengan yang di Jerman. Kalau di Jerman itu kan ada bapak asuh dan ada orang tua asuh di Jerman itu kan. Yang kemarin Lisan itu kan tinggal di rumahnya orang tua asuh, tidak di asrama. Kalau kamu kan di asrama, berarti ada yang istilah orang tua asuh berarti ya? Nggak ada. Keren sekali. Sekarang kita ingin tahu tentang itu apa pelajaran penting tentang bagaimana Setiaji ini, panggilannya Aji atau Setia? Boleh. Atau Setia? Aji sih biasanya. Aji ini telah berbagi pengalaman kepada kita dan saya juga sekarang hari ini itu dia lagi akan mewakili kota Tasikmalaya menjadi Mojang Jajaka dan akan bersaing di Provinsi Jawa Barat. Wah. Kamu itu memang tadinya Mojang Jajaka. Kenapa tiba-tiba pulang dari Rusia jadi perwakilan Mojang Jajaka kota Tasik? Gimana tuh? Oke, jadi ceritanya kayak gini. Ceritanya gimana? Kan aku tuh kuliah dari jam 5:30 maghrib sampai jam 1 malam. Kuliahnya itu maghrib sampai malam. Iya, karena kan beda zona waktu. Iya. Nah, jadi dari pagi ke sore tuh kosong, melompong, nggak ada kegiatan, kayak ngelamun terus kan. Ya udah, adalah pengumuman pendaftaran Mojang Jajaka Kota Tasik. Daftar, keterima. Posisi udah di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Terus ya udah, sebenarnya kalau di Mojang Jajaka tuh aku nggak dapat juara sama atribut apapun.
Kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah dari. Bentar, mojang jajakannya itu online maksudnya? Enggak. Offline. Posisi kamu kan lagi di Indonesia. Yeah. Kalau kuliah itu maksudnya di Rusia. Yeah. Kebiasaan di Rusia itu jam maghrib sampai jam 12. Yeah. Kalau lagi di sini nggak ada kuliah kan? Lagi di Indonesia ada kuliah. Masih ada kuliah, tapi secara online. Yeah. Karena kan waktu itu COVID. Yeah. Jadi boleh. Kamu pulang ke Indonesia itu karena pas COVID, gara-gara COVID belum selesai kuliah berarti. Oh gitu ya. Makanya kirain kamu itu pulang ke Indonesia tuh beres kuliah pulang ke Indonesia. Berarti sama kayak mahasiswa yang lain, ketika ada COVID kamu dipulangkan dulu ke sini dan kuliah lewat online. Oh, kamu di sini selama di Indonesia 2021 berarti. Iya, 2021. Kamu menjalani kuliah di sini dengan jam waktu berbeda dan paginya kamu memanfaatkan waktu untuk daftar Mojang Jaka. Oh. Kayak gitu. Terus kamu menang? Enggak menang. Enggak menang. Cuma bener-bener aku enggak menang juara 1, 2, 3, enggak. Atribut pun enggak dapat. Tapi alhamdulillah dari paguyuban tuh ya mempercayai aku buat mewakili Kota Tasik ke Jawa Barat. Ya, gitu. Itu kapan rencananya? Rencana baru aja tadi meeting. Jadi tanggal 5 Agustus itu grand final. Grand final. Iya, grand final. Lokasinya di mana kegiatannya? Masih belum tahu. Masih belum tahu. Sebelum ini belum pernah ngikutin Mojang Jaka? Belum pernah. Paling itu sih putra-putri Permira waktu di Rusia. Waktu di Indonesia. Iya, waktu di Rusia. Oh, pernah di sana yang kata itu semacam apa? Putra-putri Permira itu apa? Putra-putri Permira Putra-putri Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Oh, iya mirip kayak gini berarti ya. Kayak mirip Mojang Jaka lah kayak gitu. Ini versi Indonesianya, kamu ikut juga versi Rusianya. Kamu setelah pulang dari sana kan, sekarang berada di Indonesia. Apa yang ingin kamu lakukan untuk daerah kamu atau untuk Jawa Barat? Apa yang ingin kamu bagi di sini? Dulu aku pernah bilang kayak gini. Aku pergi untuk kembali membangun Kota Tasik dan Indonesia. Terus aku mau ngapain? Paling the small thing that I can do, karena aku punya relasi teman-teman orang luar negeri. Ya itu bisa jadi media buat aku buat ngepromosiin Kota Tasik lah kayak gitu ke teman-teman aku. Dan juga suka nanyain kayak ini tuh apa, itu tuh apa. Aku suka komen gitu di Instastory. Terus sekarang masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang di sana. Dengan teman-teman kamu yang Kolombia juga masih bisa berkomunikasi. Masih. Ada kemungkinan mereka untuk rencana ke Indonesia atau ke Kota Tasikmalaya? Aku sering ajak sih, Dubai ini sudah ke Indonesia, ayo kita kesini ke Indonesia. Terus kayak cuma bilang iya. Cuma nggak tahu. Cuman itu si Asmi yang orang Rusia yang bisa bahasa Indonesia itu katanya mau ke Indonesia gitu. Cuman nggak tahu kapan. Nggak tahu gosip, udah nggak tahu nggak. Asmi kesini nggak? Dia ngerti nggak kalau kita ngobrol kayak gini? Ngerti. Karena memang dia bisa bahasa Indonesia. Nih bahkan aku ada VN dia ngomong bahasa Indonesia, tapi takut dia ngomong apa-apa. Takut dia tidak mengizinkan. Dia Asmi punya Instagram apa YouTube-nya enggak? Enggak. Cuman Instagram. Itu ini kemarin iya ini pacarnya yang orang Indonesia itu. Boleh diperlihatkan ke sana nggak? Oh jangan. Ini kenapa orang-orang Rusia cantik-cantik ya? Iya cantik kan? Cantik ya. Pacar kamu tadi cantik juga ini. Benar-benar kita dengarkan dulu boleh. Dari awal. Saya Anastasia dan saya ingin memberikan dukungan kepada teman saya Setiaji. Semangat untuk Setiaji, semoga sukses untuk
mengikuti Mojang Jajaka Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Wah, dapat dukungan dari teman Rusia untuk mengikuti Mojang Jajaka. Namanya Anastasia Chisheva. Nah, kalian cari aja itu di Instagramnya. Oke, Setiaji sangat keren sekali. Saya juga gak kerasa ini ngobrol bisa sepanjang ini biasanya. 30 menit itu sudah apa yang akan kita bahas ini udah berapa? 1 jam lebih kayaknya ini. Gak apa-apa lah kita potong-potong biar gak panjang. Saya potong-potong untuk membedakan teman-teman. Terima kasih ya Setiaji, bisa kamu datang ke sini berbagi pengalaman. Semoga apa yang ingin kamu lakukan di sini untuk membangun kota Tasikmalaya dan Indonesia itu bisa terlaksana. Amin. Jadi dengan tidak perlu terlalu menjadi ingin menguasai semuanya, tapi apa yang kamu kuasai kamu salurkan kepada teman-teman. Terutama kamu bisa penting nih untuk berbagi kepada mungkin ada teman-teman dari Tasik yang ingin kan sama kayak kamu pergi ke luar negeri. Tadi juga saya ketemu dengan teman-teman dari PKL. Ada yang pingin kuliah ke luar negeri. Ada apa? Ada 1 orang tuh di sini yang lagi magang di Radar. Ada yang ingin kuliah di luar negeri. Nah mungkin nanti saya akan rekomendasikan ke kamu. Boleh kasih tahu juga Instagram aku. Nah, nanti Instagramnya apa? Ijaites. Jaites. Boleh DM kalau misalnya kamu mau nanya-nanya. Nah itu ya gitu. Follow Instagramnya. Kamu punya YouTube gak atau TikTok? Nggak ada. Nggak, Instagram berarti Instagram. Langsung komunikasi langsung aja lewat Instagram dan follow Instagram Setiaji. Oke, thank you so much. Thank you. Apa bahasa terima kasih Rusia spasiba. itu? Spasiba. Paka. I know, paka.